Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan kucing dengan model Tirta, di mana kami akan mempraktekkan kasus 3. Saya, Ayu Eka Solina, sebagai coach, dan sebagai coach adalah Bu Lydia Trimaharani. Yang selanjutnya adalah Bu Zahrotul Kamila sebagai observer kami. Assalamualaikum Bu Ayu. Apakah Bu Ayu ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Lydia. Oh, ada apa Bu? Saya lihat kok sepertinya Bu Lydia sedang sedih nih. Mohon maaf ya Bu Ayu, saya jadi mengganggu aktivitas Bu Ayu nih. Oh, tidak apa-apa Bu Lydia. Begini Bu Ayu, saya perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bu Ayu bisa membantu saya? Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Lydia inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu Ayu. Masalahnya apa sih Bu Lydia? Coba Bu Lydia ceritakan apa yang sedang Bu Lydia rasakan. Bu Ayu ingat nggak? Beberapa hari yang lalu saya kan supervisi nih di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Loh, kok bisa Bu? Lalu, apa yang membuat Bu Lydia mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya ya Bu, sebenarnya masalahnya itu sepele. Oh, sepele? Sesepele apa sih, Bu? Saya itu kemarin ditegur karena mengajar eh, pada waktu supervisi itu loh Bu. Proses mengajar saya yang dikritisi. Oh, proses mengajar yang bagaimana sih, Bu, kalau boleh tahu? Beliau itu tampak keberatan Bu Ayu waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Lalu, bagaimana tanggapan Bu Lydia dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu, Bu, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku-buku referensi di perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Lydia. Selama ini, apa yang sudah Bu Lydia lakukan di dalam belajar, mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber. Saya bisa ambil buku di perpustakaan, mengajak anak-anak mengamati lingkungan sekitar, melihat tayangan video, bahkan sekolah kita kan sudah beberapa kali pembelajaran di luar kelas. Anak-anak belajar di museum, di candi, dan masih banyak yang lain. Mengapa Bu Lydia tidak menggunakan buku teks ya, Bu? Karena menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah memudahkan anak-anak. Anak-anak juga termotivasi, Bu Ayu. Yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum. Bukannya begitu sudah cukup ya, Bu Ayu? Wah, sebetulnya sih sudah bagus Bu Lydia. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Bu Lydia menggunakan sumber belajar itu? Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu berbeda-beda, Bu. Dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Hmm, iya ya, Bu Ayu ya. Kok saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang hasilnya masih kurang maksimal sih, Bu. Nah, itulah Bu Lydia, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya dari pengawas kemarin itu
Seperti itu, Bu, supaya Bu Lydia itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Bu Lydia bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Lydia? Terus terang sih beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, jadi resah sih Bu Ayu. Di rumah itu jadi kepikiran terus, mau mengerjakan pekerjaan rumah juga jadi kepikiran, jadi agak terbengkalai sih Bu Ayu. Lalu, apa sih yang membuat Bu Lydia merasa tidak nyaman selama ini? Nah, itu dia Bu Ayu. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawasnya menyampaikan hal tersebut ke kepala sekolah kita, Bu. Saya takut, Bu, nanti akan jadi masalah nih di kemudian hari. Apalagi kan sebentar lagi saya mau naik pangkat nih, Bu. Gimana ya, Bu? Saya jadi kepikiran itu. Oh, begitu ya, Bu Lydia. Jika saya dapat menyimpulkan sih, Bu ya, jadi yang membuat Bu Lydia merasa sedih, tidak nyaman, adalah pada saat supervisi itu ya, Bu ya. Bu Lydia tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan Bu Lydia memberikan argumen. Sehingga hal itulah yang dapat membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya Bu Lydia jadi kepikiran ya. Iya, Bu Ayu. Kira-kira nanti saya bakalan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk masalah itu Bu Lydia bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Bu Lydia harus siap sih menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, mulai daripada saat supervisi, pada saat Bu Lydia ditegur oleh pengawas, pada saat Bu Lydia memberikan argumen tersebut. Nah, jika tidak ada teguran, ya alhamdulillah ya Bu ya. Bu Ayu ini mudah-mudahan ya Bu Ayu. Dari yang sudah Bu Lydia sampaikan tadi, lantas apa rencana Bu Lydia ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah kita, Bu, untuk membicarakan hal ini. Barangkali nanti beliau juga memberikan solusi. Lalu ada hal lain selain yang dilakukan itu? Saya juga akan mencoba menemui pengawas kita, Bu. Saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks. Sekaligus kalau menemui beliau, saya ingin berkomunikasi. Bagaimana sih proses belajar mengajar yang baik? Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar di kelas Bu Lydia selanjutnya? Setelah ini, mungkin saya akan memakai buku teks juga untuk sumber belajar yang utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin sudah pernah saya gunakan, tetap saya gunakan juga sih, Bu. Kan sayang, kemarin anak-anak sudah sangat antusias belajarnya. Wah, langkah yang Bu Lydia ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Bu Lydia. Alhamdulillah, Bu Ayu, sekarang saya sedikit agak lega karena jujur saja, Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi kan kalau sudah berurusan dengan atasan, kita agak was-was ya, Bu, takutnya nanti salah langkah. Alhamdulillah kalau Bu Lydia sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Lydia rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Lydia lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Kalau hal itu sih, Bu, dalam proses belajar mengajar, tentu saja saya akan tetap mengacu pada kurikulum.
Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan sumber belajar dari buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Lydia untuk melakukan komitmen tersebut? Apa ya, Bu? Nah, ini juga masih dalam pikiran saya sih, Bu. Oh iya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Mila. Karena Bu Mila kan mengajarnya di jenjang yang sama, Bu, dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, ini ide bagus sekali Bu Lydia. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Bu Lydia. Dan Bu Lydia pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Bu Lydia. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Ayu. Terima kasih juga untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi sedikit lega. Bu Ayu, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik ya untuk anak-anak kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Lydia. Baik Bu Ayu. Kebetulan saya ada jam lagi nih. Saya mau ke kelas dulu ya. Baik Bu Lydia, silahkan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.